said, huh? He's hunting you. Huh? He's hunting. Big dilemma. You take risk or go to the room, huh? Come on. Do you know what people regret on their deathbed? Can you turn the phone? No. No. That they were working too much. 7 out of 10 people are regretting that they were throwing away their lives on stupid and pointless jobs. Halo semuanya. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di channel kami, Movie Studio. Kali ini, kita akan membahas film berjudul Triangle of Sadness. Film ini mengisahkan tentang sekelompok miliarder yang mengalami kecelakaan kapal pesiar dan terdampar di pulau tak berpenghuni. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung saja, saya ceritakan. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang model pria yang sedang mengikuti audisi. Hey, fashion is not just about surface. Look at me. Axel, open your mouth. You look a little bit more available. Okay. Thank you very much. Kita diperkenalkan dengan Yaya, kekasihnya, yang juga bekerja sebagai model. Setelah selesai makan malam, Karen menunggu Yaya untuk membayar tagihan, namun wanita itu tidak merespons. Akhirnya, Karen mengeluarkan kartu kreditnya dan mengatakan bahwa Yaya harus menggantinya, karena Yaya yang berjanji untuk membayar. Karena mengganggu tamu lain, Yaya akhirnya mengalah dan membayar, meski gajinya lebih besar dari Karen. Yaya merasa kesal melihat tingkah kekasihnya yang pelit. Setelah Yaya dan Karen tenang, mereka mencoba menyelesaikan masalahnya. Yaya berpendapat bahwa seorang pria diwajibkan untuk menanggung biaya saat mereka berpacaran. Namun Karen merasa tidak setuju karena hubungan mereka di media sosial masih sangat menguntungkan. About money. Akhirnya, pasangan itu memutuskan untuk menjalani hubungan teman tapi mesra demi konten mereka. Setelah itu, kedua pasangan berlibur gratis di sebuah kapal pesiar mewah. Mereka dijadikan sebagai brand ambasador untuk mempromosikan kegiatan liburan di kapal tersebut. Di kapal, mereka berkenalan dengan seorang penumpang kaya raya asal Rusia bernama Dimitri. Good. Not bad, not bad. Thank you. Sit. In every business, it's the right place in the right moment. In 80s, I was it. Love you. Yeah. So in the beginning, pigs, 2 million chickens, and we sit here. Saking kayanya, pria itu berani membawa istri dan simpanannya berlibur bersama. Pada malam hari, Dimitri menertawakan seorang pria yang duduk sendirian. Simpanan Dimitri mengajak pria itu untuk bergabung. Keesokan paginya, Karen dan Yaya bangun kesiangan karena mabuk. Mereka dibangunkan oleh Abi, yang ingin membersihkan kamar mereka. Okay, come back later. Sorry, Mom. Pada siang hari, saat Dimitri sibuk dengan simpanannya, istri Dimitri duduk bersama kru kapal. Karena merasa bahwa semua manusia sama, istri Dimitri memaksa semua kru kapal untuk berenang. Manajer kru, yang bernama Paula, mulai kewalahan. Mereka terpaksa menuruti permintaan istri Dimitri yang kaya raya. Akhirnya, semua kru kapal ikut berenang, bahkan cleaning service juga diajak bergabung. Para penumpang dijadwalkan untuk makan malam dengan kapten. Are you sure? Hitta segel på de där båten. He says yes. It was safe. Magnus says yes. Of course. Yes. Of course. Okay. Okay. Enjoy dinner. Thank you. Wow. Suasana mulai rusak ketika istri Dimitri memuntahkan makanannya. Hal ini membuat makan malam kacau, dan penumpang mulai meninggalkan ruangan. Mereka kemudian lanjut minum pada malam harinya,
sehingga para penumpang mulai ketakutan. Saat kapal terombang-ambing, Dimitri yang sudah mabuk berat bermain-main dengan pengeras suara kapal, semakin membuat penumpang ketakutan. Kapal tersebut malah membiarkan kejadian itu terjadi. Ketika kapal mulai terbalik, sebagian besar korban yang selamat adalah penumpang kapal. Salah satu wanita menderita stroke. Malam itu, mereka semua ketakutan, merasakan tinggal di alam liar. Melihat sebuah perahu kecil yang terdampar, ternyata ada Abi di dalam perahu tersebut, dan mereka langsung mengambil persediaan dari perahu itu. Okay. So everybody just calm down. We'll get water now. Gotcha. It's just going to come on. Saat bersantai, mereka menyaksikan Abi yang berhasil mendapatkan gurita. Namun, para penumpang tidak bisa diandalkan. Abi tetap sanggup memasak gurita itu dan membagi makanan menjadi 2 bagian. Paula mengingatkan Abi bahwa ia hanya petugas cleaning service di kapal. Fine. No, the big. Yes. Abi merasa bahwa semua orang tidak berguna dan berhak menikmati hasil jerih payahnya. Setelah merasa menjadi pemimpin, Abi mulai membuat peraturan untuk kelompok tersebut. Respect to your... Stay here and watch the fire. And take care of... Ia mengusulkan agar para wanita tidur di dalam perahu, sementara para pria tidur di luar. Demi bertahan hidup, Dimitri menawarkan jam tangan mahal kepada Abi agar mereka bisa tidur di dalam. Akhirnya, hanya 2 orang lainnya yang tidur di luar. Karen mengajak mereka untuk memakan sisa makanan yang mereka temukan. Abi kini merasa memiliki kekuasaan dan memberikan hukuman kepada yang lainnya. Look at me just the other. Did you see that? Pada malam itu, Abi berhasil menangkap banyak ikan dan mereka langsung menikmati hasil tangkapannya. Oh, thank you. Di sisi lain, anggota yang dihukum hanya bisa menahan lapar. Setelah kenyang, Abi memerintahkan kelompok itu untuk mencari makanan lagi. Namun, karena tidak punya pilihan lain, mereka terpaksa mengikuti perintah Abi. Suatu hari, Jorma berhasil membunuh seekor burung. Malamnya, mereka berpesta barbeque dan menganggap Jorma sebagai pahlawan. Di saat yang sama, penasaran dengan perilaku Abi, Karen memberanikan diri untuk mendiskusikan hubungan kelompok itu dengan Abi. Keesokan paginya, Yaya meminta Ransel untuk memeriksa area perbukitan, dan Abi bersedia menemani gadis itu. Really impressive. Yeah. Sementara itu, seorang penjual merchandise mendatangi wanita yang menderita stroke. Aneh sekali, pulau kosong tak berpenghuni, tapi ada penjual merchandise. Forward. Huh? It's your time, my lord. What do you mean? Di sisi lain pulau, Yaya dan Abi menemukan sebuah villa mewah. Ternyata, di sisi lain pulau ini terdapat tempat wisata dan hotel yang sangat mewah. Penjual merchandise tersebut menawarkan pekerjaan kepada Abi jika mereka sampai di kota. Meskipun tawaran itu menarik, Abi sudah terlanjur nyaman di pulau ini dan tidak mau kembali ke kehidupan lamanya. Film ini mengajarkan kita banyak hal, salah satunya adalah pentingnya memiliki kemampuan lain selain menjadi kaya raya. Dengan begitu, ketika terdesak,
kita masih memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Menurut kamu, apa pesan moral yang ada dalam film ini? Silakan komentar di bawah.